Mungkin banyak dari para penggiat sepak bola saat ini kurang mengenal atau belum hadir pada saat itu. Karena apa? Sepak bola usia muda ini memang boleh dikatakan adalah sebuah program yang seharusnya menjadi tulang punggung untuk semua federasi sepak bola di dunia. Nah, kepentingan kita adalah pertama, timnas itu harus dan wajib untuk menjadi timnas yang disegani di Asia. Kalau kita melihat saat ini yang sangat-sangat kurang dan minim adalah kompetisi. Terutama di Asprof. Ya. Asprof itu kan kepanjangan tangan dari PSSI. Federasi. Asprof itu seharusnya bisa mandiri. Halo pemirsa, kita berjumpa kembali di program Kabar Tuntas. Dan kalau kita berbicara tentang sepak bola, pastinya pembinaan sepak bola yang ada di Indonesia ini memang perlu dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat usia dini hingga tingkat remaja. Nah, kali ini di program Kabar Tuntas kita sudah mengundang narasumber kita yang sangat luar biasa. Ada Bapak Taufik Jursal Effendi. Beliau ini CEO Jakarta Raya League. Ya Pak, ya. Apa kabar Pak Baik, Taufik? Sehat baik. ya? Alhamdulillah. Luar biasa semangatnya sampai dengan terus, sekarang untuk pembinaan sepak bola Indonesia usia ya Pak muda, ya, di usia muda. Dan memang hari ini kita bicara tentang masih perlukah pembinaan usia muda gitu ya, bersamaan dengan hadirnya pemain naturalisasi bagi timnas. Tapi sebelum sampai ke sana, kita kan juga memang perlu berbicara atau mungkin juga perlu diceritakan sedikit sejarah tentang para pemain muda, usia muda gini yang mungkin kadang-kadang timbul, kadang-kadang tenggelam gitu ya, dengan beriringnya waktu gitu kan ya Pak Taufik. Terima kasih Mbak. Siap. Pertama buat saya, kegiatan sepak bola usia muda ini sudah kita lakukan sejak tahun 1993 sebenarnya. Saat almarhum Roni Pati Nasarani membangun sebuah kompetisi atau turnamen yang pada saat itu digelar se-Jabotabek. Yang bernama Kids Soccer. Mungkin banyak dari para penggiat sepak bola saat ini kurang mengenal atau belum hadir pada saat itu. Karena apa? Sepak bola usia muda ini memang boleh dikatakan adalah sebuah program yang seharusnya menjadi tulang punggung untuk semua federasi sepak bola di dunia. Nah, terkhusus apalagi di Indonesia. Apalagi di Indonesia. Nah, kalau kita bicara kita bangun sepak bola usia muda, di sanalah kita akan berpikir tiga hal yang paling penting. Apa tuh? Tiga hal. Pertama adalah bagaimana kita mempersiapkan kompetisi, jenjang kompetisi. Yang kedua, bagaimana kita mempersiapkan klub atau SSB atau akademi sepak bola yang ada di Indonesia. Yang ketiga adalah bagaimana situasi dukungan dari semua stakeholder. Artinya apa? Mulai dari orang tua, dari para sponsor, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan federasi sepak bola. Ini artinya perlu menjadi perhatian semua stakeholder. Semua stakeholder. Apabila sepak bola ini ingin dibangun secara utuh. Jadi kalau kita bicara tadi Mbak sampaikan bahwa kenapa sekarang ada program naturalisasi, karena kita terlihat bahwa kita tidak pernah membangun sepak bola ini secara utuh. Nah, akibatnya apa? Banyak orang mengatakan bahwa kita mundur 10-15 tahun dari sepak bola yang seharusnya kita bisa maju, seharusnya kita bisa bangkit, malah pada kenyataannya malah mundur. Berpikirnya seperti itu. Tetapi sebenarnya sepak bola Indonesia itu bukan mundur. Kita bisa maju ke depan tergantung bagaimana situasi dan kondisi serta dari tiga hal tersebut tadi ya Pak. Tiga hal tersebut dan siapa yang memimpin federasi sepak bolanya. Kita jangan salah. Ketika federasi sepak bola ini pernah dipimpin oleh salah seorang yang menjadi sekretaris militer
kepresidenan Pak Kardono tahun 87 dan tahun Udah lama banget itu ya, Pak. Saya belum lahir tuh. Belum lahir Belum. bahkan, Mbak. Ya, kita bisa mampu meraih medali emas pada saat itu. SEA Games. Nah, bagaimana kondisi sepak bola yang pernah dikatakan bahwa Indonesia itu pernah menjadi salah satu tim nasional yang sangat disegani. Siapa pada saat itu yang memimpin? Kenapa tidak bisa dikembalikan seperti kejayaan yang dulu, Inilah Pak? yang saya sampaikan kepada semua stakeholder. Kita nggak bisa hanya bicara, ya, bicara melalui podcast. Kita bicara Teori tanpa melalui aksi memang nggak ada apa-apa ya, Pak? Nggak ada apa-apa. Kita perlu satu konsep sepak bola bagaimana membangun kompetisi. Kita tidak perlu banyak membuat sebuah dilema, ya. Apakah ini pemain naturalisasi atau pemain bukan naturalisasi, pelatihnya mau Sintayong, pelatihnya mau siapa, nggak ada kepentingan buat kita. Kepentingan kita adalah pertama, timnas itu harus dan wajib untuk menjadi timnas yang disegani di Asia. Oke. Nah, artinya apa? Pak Erick Thohir sekarang dia berpikir bagaimana timnas yang sudah terpuruk berpuluh-puluh tahun bangkit. Walaupun secara kasat mata kita lihat bahwa beliau coba mendesain dengan mendatangkan beberapa pemain-pemain keturunan. Nah, inilah yang saya sampaikan bahwa apakah tidak ada bibit-bibit dari konsep kita bahwa bibit-bibit seperti kita lihat tadi. Iya, jadi memang pada hari ini juga ini ya pemirsanya bahwasanya di JIS itu memang dilaksanakan Jakarta Football Expo dan ini tentunya dalam rangka untuk memeriahkan Hari Jadi Kota Jakarta Ya, begitu betul, ke-497. Jadi memang dengan dilaksanakannya kegiatan seperti ini Terlihat. betul. Terlihat bahwa Euforia mereka terlihat dan ternyata memang masih banyak pemain-pemain muda Indonesia yang bisa yang diandalkan, ada di sini yang bisa diandalkan. Sekarang kan tinggal bagaimana, seperti kita tahu pemain-pemain ini kan masih muda, masih butuh waktu, ya kan? Tapi juga ada pemimpin sekarang seperti federasi, dia butuh ranking FIFA lebih cepat dari yang kita inginkan. Bagaimana kita lolos ke Piala Asia, bagaimana kita lolos ke Piala Dunia, bagaimana mendesain ini? Dia ambil jalan pintas. Mengambil pemain-pemain yang sudah punya pengalaman dan bermain di luar negeri. Tapi artinya apa? Bukan kita harus meninggalkan pemain di dalam negeri. Sekarang justru waktunya kita berbenah, mempersiapkan kompetisi, mempersiapkan. Apakah saat ini tuh adalah waktu yang tepat untuk melakukan pembenahan terhadap para pemain-pemain yang ada di Indonesia gitu? Justru sekarang waktunya, Mbak. Waktunya yang tepat. Karena apa? Sekarang ini hadirnya pemain-pemain diaspora, saya nggak bilang pemain naturalisasi, karena setelah saya lihat dari struktur mereka, ada yang neneknya orang Indonesia, ada yang mereka lahir di Indonesia, ada yang ibunya Indonesia, ada yang bapaknya Indonesia. Kan kita nggak bisa membeda-bedakan itu. Pokoknya setelah dia memakai baju merah putih, artinya itu Garuda di dadaku, ya kan? Itu adalah timnas Indonesia. Saya sekalipun kalau kita melihat dari historinya begitu ya, Pak ya. Saya sekarang sepakat bagaimana timnas ini lahir dulu, kembali menjadi kekuatan baru dengan adanya pelatih Sintayong. Oke, orang bilang dia nggak bisa dapetin piala. Hampir dari tahun Desember 2019 sampai dengan 2024. Tapi bagaimana timnas setiap tampil semua orang punya euforia untuk menonton. Semua orang ingin menyaksikan. Dan harga jualnya pun tinggi. Sekarang kita jangan feedback. Kita bicara tapi ke bagaimana depan, kita melihat ke depan, persiapkan kompetisi jenjang usia muda. Ambil contoh kayak sekarang, ulang tahun Kota Jakarta,
jangan Ini bukan adem. pertama kalinya Ini menyelenggarakan pertama- event Betul, Jakarta Mbak. Football Expo? Ini baru pertama kalinya. Jadi Dan ini atas inisiasi dari Pak Ja- Taufik sendiri atau? bukan dari Jakarta Raya League. Oke. Jakarta Raya League ini terdiri dari 18 Oke. klub. Oke. Ada 3 asosiasi kota, Iya. ya, Asosiasi Kota Jakarta Barat, Asosiasi Kota Jakarta Timur, Asosiasi Kabupaten Kepulauan Seribu. Oh. Dan di dalamnya ada 16 klub anggota resmi PSSI DKI Jakarta Liga 3. Nah, inilah yang menginisiasi. Saya kan hanya sebagai pelaksana program ini. Tapi antusiasme dari beberapa klub. Saya jujur saja, Mbak, Hah. hampir 7 sampai 8 daerah hadir. Itu membuktikan Dari mana aja, Pak Mimika. Taufik? Mimika. ya Hah. dari Itu untuk U Lampung, berapa? macam-macam. Kan kita gelar dari U9, U11, U13, U15, 17. U17. Jadi ada Nah. tingkatan 5 ini ya, Iya, usia ya. 5 usia. Nah, itu hampir 8 daerah hadir. Nah, ini apakah bukan sebuah euforia yang tinggi Enggak. mereka? Bahkan dari Papua hadir, Betul. dari Sulawesi hadir, dari Lampung hadir, Dari ujung dari timur gitu Cirebon, ya. dari Surabaya, ya kan? Iya. Nah, hal-hal ini yang membuat semangat kita bagaimana sekarang kita menata ke depan. Betul. Buat saya saat ini yang paling penting, yuk sama-sama kita persiapkan kompetisi, ya. Jakarta ini harus punya kompetisi. Secara nasional lah ya Pak ya, Iya. maupun juga internasional gitu nantinya. Ya. Kompetisi ada, kita persiapkan. 13, 15, 17. 13, 15, 17. Karena ini memang standar yang nantinya AFC juga akan ke sana. Gitu. Kita harus ikuti standar itu. Hah. Nah, sekarang pelatih kita juga kita memiliki banyak pelatih muda yang bagus-bagus. Nah, mulailah mereka belajar dan memberikan Standarisasi atau kontribusi. regulasi pemain itu dikatakan bagus itu seperti apa Pak? Apakah banyaknya dia mengikuti beberapa kompetisi atau perlombaan atau apa begitu Pak? Sebenarnya begini, Mbak, kalau dibilang pemain bagus atau kurang bagus, itu kebutuhan tim. Kebutuhan tim. Oke. Dan juga kebutuhan dari pelatih yang mendesain dari tim tersebut. Ambil contoh, ya kan? Kalau orang bicara, kenapa Sintayong berani memasang penjaga gawang Hernando Hari? Karena dia tahu dan dia percaya. Dan tidak tergantikan sampai hari ini. Apakah yang lain tertutup? Tidak. Tidak. Begitu juga Marcelino. Kenapa Marcelino bisa mendapat kepercayaan terus dari Sintayong? Karena memang kebutuhan visi dari Sintayong dan visi dari Marcelino untuk bermain dengan strategi sepak bola modern yang dibutuhkan, dia tepat di sana. Oh, oke. Artinya tidak ada pemain yang kita anggap oh dia jelek, dia ini enggak. Kebutuhan itu datang Sesuai dengan dari kebutuhan dan porsinya begitu ya Pak betul. ya. Jadi coachnya yang akan menentukan. Coach. Siapapun coachnya kita harus percaya itu. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Jadi memang menurut Pak Taufik sendiri pembinaan dari pemain usia muda ini memang sangat diperlukan ya Pak ya? Ya, Untuk sangat kualitas para pemain sepak Iya, bola Indonesia betul gitu. sekali, Mbak. Jadi kalau kita melihat saat ini yang sangat-sangat kurang dan minim adalah kompetisi. Terutama di Asprof. Ya. Oke. Asprof itu kan kepanjangan tangan dari PSSI, Federasi. Ya. Asprof itu seharusnya bisa mandiri. Bisa PS. mandiri ini seperti Umpamanya apa, Mbak? Asprof itu kan ada kaitannya dengan kadispora yang ada di tiap-tiap kota, provinsi. Harusnya mereka bisa bekerja sama dengan BUMN, dengan BUMD. Ambil contoh hari ini, saya dapat dukungan Jakpro, tapi juga saya dapat dukungan dari Bank DKI. Bank DKI memberikan kontribusi buat kita.
Bagaimana supaya Ini artinya harus ada turnamen punya hubungan ini yang sangat baik, hubungan baik. komunikasi dan koordinasi yang sangat baik juga ya Betul. dengan para pihak-pihak tersebut. betul. Saya sekarang bersurat kepada PJ Gubernur DKI. Saya mendapat dukungan dari PJ Gubernur DKI Jakarta untuk menghadap Pak Kadispora. Oke. Kadispora DKI mendukung. Kita persiapkan sebuah program. Dia sangat mendukung. Ada sertifikat. Mereka akan memberikan sertifikat itu kepada semua peserta. Oke. Artinya apa? Kalau kita bisa membangun sinergi, Asprof itu harusnya hidup dengan mandiri. Seharusnya. Ya. Jadi PSSI tinggal memberikan satu regulasi, mendeteksi mana Asprof yang ada 38 Yang tersebar di beberapa seluruh provinsi, Indonesia, ya, seluruh Indonesia. ya, yang mampu mendesain program kompetisi, yang mampu mempersiapkan, mengkontribusi pemain-pemain usia muda. Iya. Aha. Oke. Tidak ada ketergantungan mereka kepada federasi. Federasi persiapkan regulasi, selesai. Kalau mereka nggak bisa melakukan itu, tinggal dievaluasi. Semut yang begitu kecil mampu bertahan hidup untuk mencari makan, asal jangan semut diinjak, Iya. mati. Begitu juga semut dengan kan. asosiasi ini. Nah, Oke. semut kalau dia dibiarkan, dia bersatu, betul kan? Tuh. Dia bisa Dia mencari masih bisa makan, bertahan hidup. bahkan dia Nah. bisa membuat lubang-lubang sendiri, Iya. mengumpulkan. Tapi jangan Artinya dia semutnya bisa mandiri bisa gitu ya, mandiri. kan? Kenapa Tapi jangan semutnya diinjak. Diinjak. Mati Kenapa lah. seperti asosiasi ini tidak bisa berjalan dengan mandiri gitu kan? Iya. Hanya berharap dari Betul, Mbak. Oke, nanti kita lanjut lagi, Ya, Pak. terima Tapi kasih, kita Mbak. harus jeda dulu, Ya. ya kan? Karena memang masih banyak pembahasan tentang persepak bolaan Indonesia ini, terutama mungkin yang pemain naturalisasi itu tadi ya, Ya. Pak ya. Bahwasanya ya kita tidak menutup kemungkinan memang ada gitu pemain naturalisasi begitu ya. Oke, dan kita harus kembali saja jeda berikut. Oke, kita kembali di segmen kedua pada program Kabar Tuntas. Masih dengan Pak Taufik pastinya di sini. Di segmen kedua kayaknya lebih panas lagi nih pembahasan dari Pak Taufik. kasih, Karena Mbak. memang semangat beliau ini sangat menggebu-gebu Amin. kalau berbicara tentang sepak bola ya, Pak ya. Iya. Apalagi memang sudah lama banget dengan Saya cinta. dari kecil, Mbak. Dari, Dari kecil itu memang sepak bola sudah bagian dari kehidupan Sebenarnya saya. kita juga perlu mengapresiasi, kita juga perlu memberikan suatu penghargaan untuk pesepak bola Indonesia ya, Pak ya. Karena memang dengan perjuangannya yang luar biasa, jatuh bangunnya, ya kan, itu memang saat ini memang sedang dihadapi begitu ya kan dari para pemain timnas yang ada di Indonesia gitu. Dan kemudian tadi tentang pemain naturalisasi tersebut, Pak. Kalau menurut Pak Taufik sendiri, gimana Pak? Jadi kalau dari saya, pertama kita jelas, Perlu. seperti yang saya sampaikan tadi, Mbak. Kita jelas bahwa Ketua Umum PSSI saat ini, Pak Erick Thohir, itu punya visi bagaimana ranking FIFA Indonesia naik. Yang kedua, ikut Piala Dunia. Yang ketiga, lolos Piala Asia. Oke. Ya kan? Apa yang harus saya lakukan untuk hal itu? Beda saya sampaikan dengan mungkin ketua-ketua umum yang sebelumnya. Lari nggak jelas. Kenapa? Loh, buktinya apa? Presiden mendukung, apa yang dilakukan? Oh, karena beliau juga Menteri BUMN. Belum tentu juga. Nanti saya bisa kasih bukti. Ada beberapa cabang walaupun Pak Menteri yang mimpin kan kalau visinya nggak jelas, bagaimana targetnya mau tercapai? Sebelumnya Pak Erick ini memang tidak ada target, tidak ada visi. Saya nggak begitu memahami, Oke. karena saya nggak mau Tidak sampai sejauh itu untuk mendalami hal hal tersebut. seperti itu. Oke, Tapi karena yang jelas
Kalau Pak Erick Thohir, dia itu satu, dia pingin Indonesia ini lolos Piala Dunia. Ranking FIFA-nya naik. Timnas lolos Piala Asia. Sekarang apa yang mesti saya bikin? Nah, naturalisasi bukan barang haram juga. Kan banyak orang bilang. Iya kan? Tapi kita selalu berpikir, oh penduduk kita yang 250 juta masa nyari 11 aja. Tapi sebenarnya terbantu kan tidak sih Pak kalau misalkan ada pemain? Jujur Mbak, kalau posisi sekarang bukan hanya terbantukan, ngeri ngelihat timnas main. Karena nggak mudah. Buktinya apa? Karena ibaratnya gini, artinya pemain timnas ini dengan adanya pemain naturalisasi itu bisa mengimbangi pemain-pemain Ekuador. Pemain dari mana aja bisa dari negara mana gitu ya Pak? Dia bisa imbangin. Karena pilihannya juga pilihan pemain naturalisasi. Mbak, sebelum itu ya saya sampaikan. 10 tahun yang lalu, orang yang menentang naturalisasi itu saya, tahun 2004. Kenapa, Pak? Saya Karena tahu pada saat alasannya itu, kenapa Bapak menentang pemain naturalisasi. Bagus. Karena pada saat itu, visi ketua umumnya nggak jelas. Oke. Boleh tahu nggak? Nggak, kita nggak usah sebut. Oke. Karena apa? Kalau visi ketua umumnya jelas, pemain naturalisasi yang pada saat itu hadir, ada perkecualian satu, Christian Gonzalez. Oke. Kalau yang lain, mana? Nggak bisa bantu timnas. Tidak bisa mengimbangi. Bukan hanya nggak bisa mengimbangi, nggak bisa membantu timnas untuk menjadi tim yang kuat. Lalu untuk apa gitu ya? Buat apa? Nah, kalau sekarang kan jelas visinya. Satu. Yang kedua, jelas lolos Piala Asia. Oke. Indonesia. Jelas kita tahu bisa mencapai babak ketiga. Walaupun semua orang, juga ada beberapa kawan-kawan menyampaikan ini bukan hal yang istimewa. Oke, tidak istimewa. Baru lolos fase ketiga untuk mencapai Piala Dunia. Karena dulu tahun 1986 Indonesia juga hampir saja lolos itu. Tapi karena waktu itu kita kalah sama Korea. Nah, namun ada hal yang perlu sekarang menjadi perhatian kita secara keseluruhan. Apa Pak Taufik? Pertama, timnas Indonesia yang hadir saat ini akan membuat kebanggaan tersendiri kepada semua stakeholder sepak bola. Itu dulu. Ada Yang kebanggaan kedua, tersendiri untuk... Iya, sekarang kita ngapain pergi nonton kalau bakal main kalah atau nggak bisa ngimbangin. Sepak bola kan, football is the entertainment. Oke. Iya kan? Ya. Akhirnya saya munculkan, kalau main nggak bisa menang, main kalah terus, siapa yang mau nonton? Kenapa IPL, English Premier League itu menjadi kompetisi yang termewah, termegah, dan termahal di dunia? Oke. Sementara Inggris nggak pernah juara dunia sejak tahun 1966. Tapi dia mampu mendesain satu kompetisi yang membuat semua Artinya dilihat dari bagaimana pelaksanaan kompetisi tersebut ya? Okay. Karena kompetisi itu is a blood. Darah dari semua program sepak bola itu kompetisi. Kalau regulasi kompetisi beda ya. Kalau kita ini kan turnamen. Hanya turnamen. Kalau turnamen itu lebih bersifat checkpoint. Okay. Nah, itu yang tadi saya sampaikan. Banyak pelatih, oh gitu ya Coach. Iya, kalau turnamen ini checkpoint. Mana pemain-pemain yang masih kita anggap punya kemampuan bagus apa? Yang gitu. memang potensial gitu ya. Potensial terus. Kira-kira. Karena SSB ini, kebanyakan SSB atau akademi yang ikut, mereka kan ikut di turnamen ini, turnamen itu. Kayak saya pernah pegang Liga Kompas Gramedia, ya kan, ada kompetisi. Nah, ikut turnamen ini, ya kan, itu hanya sebagai checkpoint. Tapi yang darahnya itu sebenarnya ada di kompetisi. Harus ada kompetisi. Kalau nggak ada kompetisi itu nggak bisa. Paham nggak Mbak? Ya. Bahwa saya mesti jelaskan,
bedanya kompetisi dengan turnamen. Kalau turnamen itu bisa 1 hari selesai. Kayak tadi dapat piala, 1 hari selesai. Bubar, ya kan? Nah, tapi fungsinya apa buat para pelatih? Fungsinya sebagai checkpoint. Oh, ini pemain-pemain saya yang punya standar latihan bagus. Ini pemain-pemain saya yang masih bisa diandalkan untuk ke depan. Sebagai checkpoint. Tapi kalau kompetisi itu minimal diikuti oleh 14, 16 sampai 18 klub. Dan semua akan ketemu 2 kali putaran. Itu baru kompetisi namanya. Kalau sifatnya hanya 1-2 hari itu turnamen-turnamen biasa. Liga lah disebutnya gitu loh. Oke. Ya. Jadi menurut Pak Taufik juga sebenarnya kalau untuk pembinaan seperti ini memang harus dilakukan secara komprehensif. Betul, gitu komprehensif. Dan pemain-pemain naturalisasi yang ada saat ini, saya pikir kita nggak perlu lagi ada mempersoalkan ini itu apa segala macam. Yang jelas sekarang tim nasional kita cukup punya kebanggaan tersendiri. Ranking FIFA-nya juga udah naik, ya kan? Kalau nggak salah di 134 atau berapa? Nanti takutnya saya salah lagi. Yang jelas udah nggak ada di 150. Nah, tadinya ada di 150, sekarang 134 sampai 135 saya nggak begitu hafal. Ya. Nah, tapi itu udah jauh. Sejak Pak Erick Thohir pegang itu jauh beda posisinya. Terus juga lolos ke Piala Asia kan? Tahun depannya kita ikut Piala Asia. Gitu loh. Gitu Mbak. Aduh, keren juga sih sebenarnya kalau kita bicara tentang dunia sepak bola ini ya Pak ya. Terima kasih Mbak. Seru gitu seru, ya. Mbak. Seru. Apalagi kalau misalkan kita memunculkan para pemain-pemain muda, usia-usia muda gitu kan, kita memang harus melihat bibit-bibit tersebut. Betul, gitu. Apalagi betul, di wilayah Jakarta sendiri, saya yakin itu banyak gitu. Regenerasi selanjutnya gitu. Betul, Makanya memang harus dibina, kemudian dilatih dari sekarang ya sampai akhirnya di ulang tahun Kota Jakarta ini kemudian ada Insya Allah, amin. Turnamen Jakarta Football Expo ini yang kemudian nanti harapannya di depan, tahun-tahun berikutnya juga akan dilaksanakan kembali kegiatan-kegiatan gini ya Pak ya. Gitu. Jangan sampai dan dapat dukungan dari info satu dari Om Sukri. Om Sukri. Asal diundang lagi kayaknya mungkin dapat dukungan sih ya Pak. Oke, tapi kalau menurut Pak Taufik sendiri dengan turnamen atau kegiatan yang seperti ini ya Pak ya, Jakarta Football Expo ini, antusias dan euforia dari seluruh klub yang kemudian ikut meramaikan kegiatan seperti ini, artinya juga itu menjadi satu kebanggaan tersendiri untuk Pak Taufik. Gitu ya. Dan Tentunya, kemudian juga Bapak ingin mengucapkan terima kasih mungkin kepada mereka-mereka yang sudah mengikuti kegiatan ini yang dilaksanakan dari tanggal 19 ya Pak ya? 19 sampai kemarin, tanggal 22. Iya, 22. Jadi yang pertama, selamat ulang tahun HUT Kota Jakarta ke-497. Juga terima kasih dukungannya dari Pak PJ Gubernur DKI Jakarta, juga Kadispora. Kita nanti berharap bahwa kita punya sertifikat bisa mendapatkan tanda tangan dari beliau, ya kan? Karena itu juga menjadi kebanggaan untuk anak-anak sebagai Japres. Nah, berikutnya kita berharap bukan hanya saya, tapi juga kawan-kawan yang lain bisa ikut bergabung bersama. Ya seperti saya bilang tadi, ibarat semut, kalau dia sama-sama bersatu, dia pasti akan kuat. Asal satu aja, semut itu jangan diinjak. Mati dia, karena semut itu gampang mati, Mbak. Betul nggak? Betul. Nah, dia bersatu bersama-sama, dia akan bangun kekuatan, siapkan regulasi oleh PSSI, Asprof akan berjalan dengan maksimal. Nah, yang terakhir, memang mau suka tidak suka, kompetisi harus berjalan. Kita punya saat ini tim pelatih-pelatih muda, ya terus terang. Saya lihat pelatih-pelatih muda, lihat dari kompetisi, dari turnamen tadi, pelatih-pelatih muda punya potensi. Jadi jangan yang 4L, lo lagi. Ya, banyak pelatih muda, gitu ya. Banyak pelatih muda, banyak harus ya, dapat kesempatan. Banyak, ini buktinya. Oke. Saya kan bukan ngomong di belakang meja, saya ada di lapangan. Oke. Itu Bapak melihatnya di Jakarta saja wilayahnya atau di? Saya keliling, Mbak. Oh, keliling? Iya. Oke. Saya tinggal di Tangerang. Oke.
1 minggu 7 hari, 6 hari itu saya ada di lapangan. Oke. Ya, jadi istirahat saya itu cuma 1 hari. Ya, jadi saya katakan pelatih muda Artinya Indonesia. seluruh tumpah darah Bapak memang Iya, untuk sepak udah. bola gitu Iya, ya? betul. Oke. Pelatih muda itu sudah hadir dengan bagus di Indonesia. Karena dia punya lisensi D, lisensi C, lisensi B, bahkan ada yang sudah punya A. Jadi ayo dong Kasih kesempatan. Diberikan Itu. fasilitas begitu ya Pak? Berikan fasilitas, kasih kesempatan mereka. Melalui apa? Kompetisi. Kalau nggak ada kompetisi nggak bisa. Kan ada 13, ada 15, dan ada 17 suratin. Di dalam satu tim minimal itu ada 4 pelatih. Oke. Pelatih kepala, asisten pelatih, 2 orang, 1 goalkeeper coach, ya kan, pelatih kiper, 1 physical training. Artinya kan kalau kita punya satu klub dengan 4 kategori usia, ada berapa orang pelatih dibutuhin? 12, Mbak. Kalau di Jakarta ini, klub anggota Liga 3 kita yang bernaung di bawah Jakarta Raya League ada 18 klub. Ada 18 Ya. klub. Bayangin berapa banyak pelatih Pelatih. yang akan ini di sana. Artinya apa? Pelatih muda ini harus dikasih. Pelatih muda ini juga perlu dilatih, perlu ada pelatihan juga nggak sih Pak untuk Enggak, menunjang mereka memang kualitas? udah Sudah ada, ya? udah ada ya? standar FIFA Sudah? itu. Oke. Itu kita nggak usah pusing. Oh, oke. Dan udah ada asosiasi pelatih sepak bola Indonesia. Oke. Itu sudah ada. Sudah ada yang mimpin, sudah bagus, udah berjalan. Jadi kita nggak perlu memikirkan itu lagi. Sekarang kasih mereka kesempatan untuk mempersiapkan tim-tim muda. Jangan 4L itu lagi. Lo lagi. Iya. Pusing deh gue. Iya. Jangan sampai 4L, pokoknya gitu ya Pak Iya. ya. Tapi kita masih ada satu segmen kok, Satu Pak. segmen. Tenang. Siap, Mbak. Masih ada yang pasti ingin disampaikan atau Oke. mungkin yang dicurahkan dari isi hati yang paling dalam kayaknya dari Terima Pak Taufik kasih, gitu Mbak. ya kan ya Iya. Pak. Karena kita juga memberikan kesempatan dan fasilitas untuk Pak Taufik gitu ya Iya. kan di momen ini gitu. Pas banget gitu momennya. Terima kasih nanti, banyak. Iya, nanti kita akan lanjutkan lagi ya Pak Taufik ya. Kita harus jeda dulu dan kita akan kembali usai jeda berikut. Oke, kita sudah di segmen terakhir ini Pak Taufik. Pastinya Iya, Mbak. dari segmen 1, segmen 2 sebenarnya kalau kita bicara tentang pembinaan itu tadi memang pembinaan sudah dilakukan dengan baik ya Iya. Pak ya. Dan kemudian juga di sini memang peningkatan kualitas pelatih dan kompetisi yang secara lebih kompetitif lagi memang harusnya Harus terlaksana dipersiapkan, juga gitu, ya. harus terlaksana dan kemudian harus disiapkan dengan matang gitu ya. Apalagi tadi Pak Taufik sendiri memang menyinggung harus dilaksanakan kompetisi kalau memang sepak bola Indonesia ini memang ingin maju kemudian bisa kuat gitu ya Pak ya. Dan pastinya di segmen ketiga ini kita juga pengen menanyakan kepada Pak Taufik bahwasanya semua program itu tidak akan berjalan dengan baik kalau visi tersebut tidak jelas gitu ya kan. Visinya itu apa, tujuannya itu apa gitu untuk yang dibawa ke depannya itu bagaimana gitu. Pak Taufik? Ya, jadi mungkin di penutup ini saya perlu sampaikan, marilah bersama-sama kita berpikir bagaimana sepak bola ini menjadi pride the nation, kebanggaan, Oke, kebanggaan Ya. bangsa kita. betul. Karena dia menjadi kebanggaan, akibatnya kita sama-sama harus berkontribusi. Bukan saja berkontribusi dalam materi atau fisik, tapi juga pemikiran-pemikiran kita butuhkan. Itu satu. Yang kedua, saya melihat bahwa ke depan ini, pemerintahan ke depan, ya, kita kan udah jelas nih pemerintahan ke depan ini punya presiden juga yang visi sepak bolanya jelas. Itu Bapak meyakini sekali? Iya, karena Pak Prabowo kan punya Garuda Yaksa Akademi, punya 7 lapangan di sana. Saya nggak bicara politiknya, ya, tapi bagaimana? Jelas, ini sudah jelas. Roadmap-nya sudah jelas. Roadmap, ya. Bahkan kita berpikir
bagaimana ke depan memperkuat visi misi dari Pak Erick Thohir dengan tim yang lebih punya program, punya target. Asosiasi-asosiasi yang ada tersebar di Asprof di seluruh Indonesia. Ini. Yuk sama-sama kita bangun sepak bola, nggak usah mikir yang lain. Jadi ya. jangan hanya bicara soal teknisnya saja. Teknis gitu ya, Pak? aja. Teknis nanti biarinlah para pelatih itu yang mikirin. Kan ada Asosiasi Pelatih Sepak Bola Indonesia, ada APSI. Ya. Nah, biar mereka bicara teknis, sekarang semua mendukung dalam bentuk kompetisi. Kebayang nggak Mbak, kalau ada 38 kota kabupaten di seluruh Indonesia, 38 provinsi kan, Indonesia ini. Nah, cukup punya satu tim yang isinya 30 orang. Satu tim yang isinya 30 orang. U13. U13. U15 30. U17 30 kali 38. Dan itu sudah sangat tentunya tercukupi itu. Itu sangat tercukupi. Dan tentunya isu-isu pemain titipan apa segala macam tidak ada. Memang selama ini ada isu pemain titipan? Itu berkembang 2 tahun terakhir. Oke. Sebenarnya tapi bisa ditepis nggak isu itu, Pak? Saya sampai saat ini sih belum pernah mengalami. Dulu 2010 2009 mungkin sempat ada. Karena kalau mau jadi pemain nasional itu harus terdaftar dulu. Nggak ngerti lah saya pokoknya. Nggak ngerti secara teknisnya lah ya Pak ya? Karena Bapak hanya mendengar isu karena itu apa? tadi. Setiap pelatih nasional yang hadir namanya udah disodorin. Ini yang harus diseleksi gitu. Jadi perlunya seleksi itu ya Pak? Nah makanya ke depan kita bicara bagaimana sekarang merubah mindset kita. Asprof ini semua membentuklah kompetisi. U13, U15, U17 Suratin Cup. Nah inilah yang harus diperkuat. Nah nanti ketemu di nasional 38 provinsi, ya kan? Sudah didesain sama PSSI. Visi ini nggak perlu muluk-muluk lah ya Pak. Yang penting itu bisa berjalan, dan bisa terjadi. Itu sudah berjalan bertahun-tahun. Cuman nggak tahu saya belakangan 10-15 tahun terakhir itu nggak ada. Apa faktor penghambatnya ya Pak? Itu juga saya nggak begitu paham bagaimana masalahnya, apa niat atau apa. Tapi terbukti kita dengan niat baik dapat dukungan kok. Jakarta Football Expo. Tepuk tangan dulu dong, gitu ya kan? Ya kan? Bisa berjalan dan bisa ini. Terlepas dari kekurangan, masih banyak kekurangan Mbak. Betul. Tapi kebanggaan saya, anak-anak daerah bisa main di JIS, Jakarta International Saya juga Stadium. bisa diundang di sini gitu Mbak kan? Itu bisa juga diundang. kebanggaan Bapak Orang ya. dari Lampung, SSB Atlantik. Orang dari mana ini? Di Jawa Barat itu tempat ini, Ibu Susi. Di mana ada yang tahu? Ada yang tahu? Di apa tempat ikan-ikan itu? Itu SSB-nya hadir ke sini. Tapi kira-kira nanti kalau misalkan ini akan dilaksanakan lagi nanti per setiap tahunnya gitu ya? Sekali aja setahun Mbak, cukup sebagai checkpoint. Iya. Itu kira-kira apa harapan Bapak kalau misalkan nanti tahun depan akan dilaksanakan kembali kegiatan ini pasti. gitu? Apakah mengundang dari seluruh provinsi? Bukan hanya sekitaran Jabodetabek saja? Semua, bahkan mungkin ASEAN kita akan undang. Berarti ada harapan kemudian nanti ini akan dilaksanakan secara internasional gitu ya? Insya Allah, doain aja Mbak. Iya. Dan yang pasti diundang lagi Om Sukri. Om Sukri kita undang. Siap. Untuk bisa memfasilitasi turnamen seperti ini gitu ya Pak ya. Mempromosikan. Itu saja Mbak dari saya. Sedikit saja mungkin pesannya Pak. Ya saya berharap sama-sama kita berdoa sepak bola kita ini makin hari makin maju. Karena juga saat ini kan kita tahu banyak masalah-masalah mendasar ya. Narkoba, geng motor, ya kan?
pergaulan bebas. Salah satu yang bisa juga membawa save the life ya adalah sepak bola. Itu yang kita harapkan, anak-anak seperti hari ini minimal ada 300 anak hari ini bermain sepak bola, ya kan, dari 16 tim, ya kan, kali 30 ada 300 anak. Minimal bisa terselamatkan untuk dari masa depan. lingkungan yang membuat mereka nanti akhirnya Iya. tidak baik begitu ya Pak Betul. ya. Tidak menjerumuskan pada hal-hal yang negatif lah Betul. ya Pak ya. Karena memang kegiatan seperti ini adalah untuk bagaimana bisa menciptakan circle mereka itu pada kegiatan yang positif, hal-hal yang positif gitu ya. Jadi memang kita juga patut mengapresiasi terselenggaranya turnamen ini yang kemudian ini sangat memberikan perhatian tersendiri untuk para regenerasi muda, khususnya di sepak bola gitu ya Pak Taufik ya. Oke, Pak Taufik terima kasih loh Pak Terima Taufik. kasih Aha. Mbak. Iya, saya senang sekali akhirnya saya bisa berbincang langsung dengan Bapak, kemudian juga bisa diundang di sini pada kegiatan Jakarta Football Expo ini ya Pak ya. Mudah-mudahan kompetisi ini bisa terlaksana nantinya ya Pak ya. Dan nanti pemain-pemain muda sepak bola Indonesia ini juga bisa hadir untuk memperkuat tim nasional Indonesia. Terima kasih Pak Taufik. Mbak. Ya. Sehat selalu, semangat selalu ya Pak ya. Semangat. Dan saya Sindarti, sampai jumpa. Silakan.